Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Bu Ida pada pelajaran sejarah. Hari ini kita akan belajar tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Nah, Bu Ida berharap pada materi atau pelajaran kali ini peserta didik diharapkan mampu mengetahui proses serta strategi yang digunakan dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Nah, biar tidak panjang-panjang materi yang dijelaskan, kita langsung persingkat saja penjelasannya ya. Jadi, tahukah kalian bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Islam diyakini masuk melalui pantai barat Sumatera, tepatnya di Kota Barus. Bukti yang menyebutkan Islam masuk pada abad tersebut ditunjukkan dari berita Cina pada dinasti Tang. Nah, kenapa sih Bu ajaran Islam saat itu bisa tersebar luas? Apa yang dipelajarinya? Jadi dalam ajaran Islam, selain kita belajar tentang akidah, syariah, akhlak, Islam juga mengembangkan ilmu pengetahuan lain saat itu ya. Seperti apa? Ilmu kedokteran, matematika, fisika, kimia, sosiologi, astronomi, bahkan sampai ke geografi. Nah, semua ajaran itu dilandasi pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Nah, bagaimana Bu latar belakang bisa berkembang di Indonesia? Jadi latar belakang perkembangannya sendiri di Indonesia kala itu Islam disebarluaskan melalui jalan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Nah, dengan cara-cara tersebut akhirnya Islam ini berhasil meraih tempat yang kuat di hati masyarakat. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia juga diperkuat dengan beberapa teori serta strategi kala itu. Nah, teori yang mendukung perkembangan Islam kala itu atau dipercayai dan dicatat dalam sejarah sejarah gitu ya maksudnya, yaitu ada teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia, dan teori Cina atau Tiongkok. Lalu ada juga strategi. Apa Bu strategi yang digunakan? Yang pertama nih ada jalur perdagangan. Islam masuk pada abad ke-7 Masehi di Indonesia itu dibawa oleh para saudagar atau para pedagang dari Arab, Persia, India. Nah, mereka ini selain berdagang juga melakukan strategi perkembangan atau melakukan interaksi dengan penduduk lokal, di mana interaksi ini dipercayai salah satu bentuk memperkenalkan ajaran baru melalui asimilasi budaya dan perkawinan. Nah, akhirnya proses ini yang memungkinkan Islam dapat diterima masyarakat Indonesia kala itu. Lalu ada jalur pernikahan. Nah, Islam ini dipercayai mulai berkembang pesat pada abad ke-11 hingga 13 Masehi. Pedagang muslim yang dari Gujarat Arab sering menikah dengan penduduk lokal, di mana hal ini diperkuat setelah hubungan sosial ekonomi meruak di kala itu. Dalam banyak kasus, contohnya saja calon istri dari para saudagar atau pedagang ini untuk bisa menikah, mereka harus masuk dulu ke ajaran Islam, di mana
menciptakan sebuah keturunan muslim dan memperluas nih ajarannya ya. Lalu ada jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini berkaitan dengan para ulama dan wali atau tokoh yang mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Nah, tokoh-tokoh inilah yang dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial ekonomi. Nah, beberapa cara yang dilakukan para tokoh atau wali tersebut yaitu diantaranya mendirikan pondok pesantren, pembangunan langgar atau masjid, pengajaran melalui kitab-kitab sastra, dan penyebaran oleh para santri. Lalu ada juga selanjutnya jalur politik. Nah, Islam itu dipicu penyebarannya juga dari faktor politik. Nah, faktor-faktor apa Bu atau cara-cara apa yang digunakan kala itu dalam jalur politik? Yang pertama ada pengaruh pimpinan politik, pembentukan kesultanan Islam, jaringan perdagangan dan diplomasi, legitimasi kekuasaan, serta perlawanan terhadap kolonialisme. Lalu ada yang terakhir yaitu jalur akulturasi budaya. Nah, penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur ini ibaratnya dilakukan oleh dai, terutama Wali Songo di daerah Jawa. Dengan menggunakan metode yang sesuai dengan budaya setempat seperti wayang, terus gamelan, seni pertunjukan, untuk menyampaikan atau menyiarkan ajaran Islam ini akhirnya dapat diterima oleh masyarakat lokal kala itu. Akulturasi juga menciptakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan kepercayaan lokal yang akhirnya membawa atau diterimanya ajaran Islam. Nah, itulah penjelasan singkat dari proses masuknya Islam di Nusantara. Nah, dari yang telah Ibu sampaikan tadi, peserta didik diharapkan mampu mengetahui proses dan strategi yang digunakan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Nah, tugas kalian buatlah kelompok sesuai kelompok yang isinya 5-6 orang, di mana nanti masing-masing kelompok diharapkan memberikan argumennya. Bagaimana sih jalur yang dianggap paling akurat atau jalur yang paling dianggap strategis dalam proses penyebaran Islam? Berikan argumen kalian serta presentasikan bersama kelompok kalian di depan kelas. Oke, saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.